Pemerintah Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat selenggarakan musyawarah desa khusus Musdesus dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2022 dan penetapan KPM-BLTDD tahun anggaran 2023. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyiapkan anggaran dana desa untuk pemulihan ekonomi masyarakat, pemberian bantuan langsung tunai dari dana desa, BLTDD, dan penanganan pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut merujuk pada Permendes Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa. Acara musyawarah desa khusus Musdesus tersebut berlangsung di Aula Balai Pertemuan Kantor Desa Sungai Itik pada hari Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023. Yang dihadiri Camat Sungai Kakap yang diwakili oleh Kasipem Pemerintahan Kecamatan Sungai Kakap, Pemerintah Desa Sungai Itik beserta perangkatnya, pendamping desa pemberdayaan dan pendamping desa teknik infrastruktur, pendamping lokal desa, bidan desa, babinsa, tim PKK, ketua RT, tokoh masyarakat. Muharam Ketua BPD Desa Sungai Itik dalam sambutannya ia mengatakan bahwa Desa Sungai Itik termasuk yang keempat tercepat dari 123 desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban alokasi penggunaan dana desa katanya. Sementara sambutan Camat Sungai Kakap yang diwakili oleh Roynal KDP Kasipem Pemerintahan Kecamatan Sungai Kakap dalam sambutannya ia mengatakan sangat mengapresiasi kinerja pemerintahan Desa Sungai Itik dalam melaksanakan Musdesus di awal tahun 2023 ini. Pada kesempatan itu pula dia berharap melalui Musdesus ini aspirasi warga Desa Sungai Itik yang skala prioritas dapat terrealisasi dalam APBDes di tahun 2023 harapnya. Musyawarah Desa Khusus Musdesus tersebut berlangsung alot dikarenakan berbagai pertanyaan dan usulan yang disampaikan warga terkait tentang pertanian dan perkebunan. Seperti yang disampaikan Deden warga petani RT 17 RW 5 didampingi Sukarsono Ketua RT 26 RW 6 Desa Sungai Itik. Ia mengatakan bahwa saat ini petani di Desa Sungai Itik sudah banyak yang berhenti jadi petani. Dikarenakan sulitnya mendapat bantuan seperti pupuk, racun, bibit dan kebutuhan lainnya untuk petani. Adapun harganya tidak sebanding dengan hasil yang ia peroleh sehingga petani memilih untuk berhenti menjadi petani terangnya. Dia juga berharap kepada pemerintah setempat khususnya kepada Dinas Pertanian untuk dapat memperhatikan para petani yang ada di Desa Sungai Itik katanya. Usai kegiatan musyawarah desa khusus Musdesus, Muharam Ketua BPD Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap ia mengatakan, yang telah kami lakukan ini itu laporan SPJ tentang realisasi anggaran tahun 2022. Alhamdulillah saya sebagai Ketua BPD ikut beserta kawan-kawan anggota telah memantau karena fungsi kami itu sebagai pengawasan. Kami telah memantau tentang apa yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2022 dan alhamdulillah itu memang sudah terrealisasi semua. Jadi maka pada hari ini diadakanlah LPJ tahun anggaran 2022. Nanti kami sebagai BPD itu akan melanjutkan laporan kinerja Badan Pemusyawaratan Desa yang akan kami sampaikan kepada Bupati, Inspektorat, kepada Pemdes, kepada Camat, kepada desa. Dan satu arsip kami yang akan kami jadikan sebagai dokumen. Itu dalam arti kata kami sebagai BPD itu akan mengevaluasi kerja dari pemerintah desa ini, bagaimana apa prestasinya sama dilakukan dalam satu tahun ini, apa misalnya apa yang perlu dievaluasi, terus apa kekurangannya. Alhamdulillah Pak, untuk di Desa Sungai Itik ini untuk di tahun anggaran 2023 ini kami termasuk tercepat nomor 4 dalam penganggaran APBDes. APBDes kami sudah masuk di bagian hukum dan kami peringkat 4 telah melaksanakan APBDes di tahun 2023 dari 123 desa se-Kabupaten Kubu Raya. Terus untuk ada sedikit kelemahan pertanian dan perkebunan nih. Untuk arah ke depan ini memang kami perlu pembinaan dari penyuluhan di bidang pertanian, di bidang perkebunan. Bagaimana petani dan perkebunan kami ini, Bapak tahu sendirilah bagaimana kondisi sekarang ini, yang mana untuk perkebunan harga kelapa murah. Bisa dikatakan harga kelapa sekarang ini kan 1.000 lebih ya Pak, 1.300 atau 1.500. Itu upahnya itu pemanjat
bisa dikatakan Rp500. Jadi petani itu, pekebun itu hanya dapat kurang lebih Rp800 atau Rp1.000 per buah. Jadi memang kalau pekebun itu tidak punya pekerjaan yang lain, itu memang mereka akan berhutang kepada tengkulak-tengkulak itu tadi itu, berhutang kepada bos-bos mereka, sehingga nanti begitu kelapa naik itu akan dibayar. Itu kalau kelapa naik. Jadi untuk terobosan sih untuk pemerintahan desa ini kami memang belum mampu, Pak, belum mampu, karena kami di sini lebih memprioritaskan masih banyak jalan-jalan yang perlu kami perbaiki, infrastruktur yang masih lemah. Jadi kami lebih arah ke situ dulu. Mudah-mudahan untuk tahun ke depan kami juga memperhatikan hal-hal dari pertanian dan perkebunan dalam arti kata tadi itu, karena sifatnya sifatnya tadi ini anggaran itu ini Pak, anggaran kami ini memang bunyinya besar tapi memang masih terbatas, dan kami dari pemerintah desa ini juga coba melobi instansi-instansi yang ada, misalnya anggota DPRD yang ada di Kabupaten Kuburaya, contohnya misalnya di Dapil Sungai Kakap, itu kami coba bagaimana memasukkan anggaran tersebut ke desa kami dalam arti kata tadi anggaran kabupaten, anggaran provinsi ataupun anggaran RI, bagaimana itu bisa masuk ke desa Sungai Itik, karena kesuksesan suatu desa itu bukan kesuksesan suatu pemerintahan desa, Pak. Bukan pemerintahan desa itu pintar mengolah DD, ADD, distribusi pajak, dan anggaran desa yang masuk ke desa, tapi bagaimana pemerintah desa bisa memasukkan dari DD, dari APBD, dari provinsi dan RI, sehingga bisa masuk itu selesai lah. Kalau hanya mengandalkan dana DD, itu mungkin lambat Pak, lambat pergerakannya. Dan pemerintah desa Sungai Itik sudah melakukan itu. Abdurrahman, Kepala Desa Sungai Itik, ketika dikonfirmasi terkait penggunaan dana desa, ia mengatakan untuk alokasi penggunaan dana desa di Desa Sungai Itik, pemerintah Desa Sungai Itik masih tetap fokus dalam program pembangunan infrastruktur seperti jalan yang menurutnya masih ada beberapa ruas jalan di desanya yang harus menjadi prioritas, kata. Infrastruktur dan juga melihat di pertanian, selain itu ada juga di pemberdayaan, kalkulasinya sesuai dengan arahan dari musdes kita yang ada. Cuma agak kendala kita di desa, karena kita kemarin menganggarkan mengikuti pagu lama yang tahun kemarin kebetulan kita mendapat reward sebanyak 270 juta, tapi sekarang tidak dapat reward itu, jadi ada minus dari anggaran kemarin sekitar 300 juta. Alhamdulillah, walaupun itu tidak masalah juga, karena bagaimanapun itu saya sendiri sebagai kepala desa mengurangi anggaran-anggaran yang ada di kantor desa ini, seperti kemarin diusulkan halaman sebanyak 50 juta, itu kita cancel dulu minggu depan. Dan untuk AC, contoh AC ada juga belasan juta, untuk AC rapat kita yang panas itu kita cancel dulu. Dan untuk dipah di belakang itu, saya niat untuk bikin pah, saya cancel dulu. Yang jelas saya lebih memprioritaskan kepada jalan-jalan umum yang masih susah untuk dikendarai, untuk dilalui kendaraan mobil seperti itu. Nah, terkait keluhan masyarakat ini, petani, langkanya bibit atau pupuk ini seperti apa harapan kepada pemerintah ataupun dinas pertanian? Untuk di kelangkaan pupuk dan bibit, maka kita bersama saya sebagai kepala desa sering juga berbicara di atas bagaimana ke depannya supaya pupuk itu kalau bisa lebih bagusnya lagi diarahkan untuk menyalurkan ke BUMDes yang ada, sehingga aman. Kalau BUMDes sudah jelas aman, sudah jelas bisa langsung kelompok-kelompok tani yang ada di desa itu, tidak ada permainan-permainan lain, dan keuntungan juga ada di BUMDes itu. Keuntungan BUMDes itu untuk di pembangunan desa juga nanti. Makanya saya berharapnya ke depannya mungkin di pertanian-pertanian ini baik itu yang jelas pupuk usahakan untuk masuk bagaimana bisa BUMDes yang menyalurkan. Kalimantan Barat, Tim Media Kalbar mengabarkan.